Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahara dari kelas 11 TPSM 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang bahaya virus corona. Penyakit coronavirus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu penyebaran secara global mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung. 78 gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus menyebabkan gejala ringan, beberapa berkembangnya menjadi pneumonia dan kegagalan multi organ. Pada 2008 Maret 2020, tingkat kematian secara keseluruhan per jumlah kasus yang terdiagnosa adalah 4,6%, mulai dari 0,2% hingga 15% menurut kelompok umur. Dan masalah kesehatan lainnya, keistimewaan penyakit menular, gejala demam, batuk, sesak napas, komplikasi pneumonia, sepsis, virus, sindrom gangguan pernapasan akut, gagal ginjal, onset biasa, masa inkubasi biasa 5-6 hari, dapat berkisar antara 2-14 hari. Penyebab sindrom pernapasan akut coronavirus. Terus faktor resiko perjalanan, paparan virus, metode diagnostik, pengujian RT-PCR, CT scan, pencegahan, mencuci tangan, karantina, menjaga jarak fisik, pengobatan bergejala, dan mendukung frekuensi 787.010 kasus yang dikonfirmasi. Kematian 4,6% dari kasus yang dikonfirmasi. Virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang batuk atau bersin. Tetesan pernapasan mungkin dihasilkan selama bernapas, tetapi virus umumnya tidak mengudara. Orang juga dapat terkena COVID-19 dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka. Penyakit ini paling menular saat orang bergejala. Meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul, virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 jam, waktu sejak pajanan hingga timbulnya gejala umum antara 2 dan 14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Metode diagnosis standar adalah dengan membalikan reaksi berantai, transkripsi, polimerasi dari usap nasofaring. Infeksi juga dapat diagnosis dari kombinasi gejala, faktor resiko, dan CT scan data yang menunjukkan fitur pneumonia. Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi termasuk sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial, menjaga jarak fisik dari yang lain, terutama dari mereka yang memiliki gejala, menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku bagian dalam, dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauh dari wajah. Penggunaan masker dianjurkan bagi mereka yang curiga memiliki virus dan pengasuh mereka. Rekomendasi untuk penggunaan masker oleh masyarakat umum adalah variabel, dengan beberapa pihak berwenang merekomendasikan penggunanya, beberapa merekomendasikan penggunanya, dan yang lain membutuhkan penggunanya. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk COVID-19. Pantalaksanaan meliputi pengobatan gejala, perawatan suportif, isolasi, dan tindakan eksperimental. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 30 Januari dan pandemi pada 11 Maret 2020.
Penularan lokal penyakit ini telah dicatat di banyak negara di ke-6 wilayah WHO. Tanda dan gejala mereka yang terinfeksi virus dapat tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala seperti flu, termasuk demam, batuk, kelelahan, dan sesak napas. Gejala darurat meliputi kesulitan bernapas, nyeri atau tekanan dada yang berkepanjangan, kebingungan, sulit, kebiruan. Perhatian medis segera disarankan jika gejala-gejala ini hadir. Gejala pernafasan atau yang lebih jarang seperti bersin, pilek, atau sakit tenggorokan dapat terlihat. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai persentase. Beberapa kasus di Tiongkok awalnya hanya disertai sesak dan jantung berdebar. Pada bulan Maret 2020, ada laporan yang mengindikasikan bahwa hilangnya indera penciuman mungkin merupakan gejala umum di antara mereka yang memiliki penyakit ringan. Dampak virus COVID-19. Memang luar biasa dampak ekonomi penyebaran virus corona. Jutaan orang terancam menjadi pengangguran, penjaga toko, karyawan menutup tokonya, pegawai hotel menganggur, sekolah dan kampus diliburkan, bahkan tempat-tempat ibadah mengurangi kegiatan keagamaannya. Tips dapat digunakan untuk menghadapi dampak corona. 1. Manfaatkan medsos sebagai channel utama pemasaran. 2. Pastikan cash flow terjaga dengan sehat. 3. Rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.